Daun insulin si pahit pengontrol gula darah, benarkah ampuh untuk diabetes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Kita sering kenal jahe kunyit ya, atau lidah buaya ya kalau kita ngomongin tanaman herbal. Nah, tapi tahu nggak, ada satu tanaman lagi yang sedang naik daun dan banyak dicari, terutama oleh penderita diabetes. Namanya daun insulin. Nah, mungkin sebagian dari kamu sudah pernah mendengar atau bahkan melihat tanamannya. Nah, konon katanya daun ini bisa bantu kontrol gula darah. Tapi seberapa benar sih khasiatnya? Di video kali ini kita akan kupas tuntas ya manfaat dan juga hal-hal yang perlu ditahu ya, perlu diketahui teman-teman, dan juga tentang daun insulin ini secara jelas. Tonton sampai habis. Kita kenalan dulu sama daun insulin. Daun insulin ini adalah nama populer dari tanaman Costus igneus atau sering disebut dengan insulin plant. Nah, tanaman ini asalnya dari Amerika Selatan, tapi sekarang sudah banyak dibudidayakan ya di Asia termasuk di Indonesia. Nah, daunnya memang punya ciri khas sedikit pahit. Nah, rasa pahitnya ini sering jadi indikator kalau suatu tanaman punya senyawa aktif yang kuat. Nah, daun insulin ini kaya akan berbagai senyawa bioaktif seperti flavonoid, saponin, dan juga terpenoid yang dipercaya punya efek mirip kerja hormon insulin di tubuh. Nah, daun insulin ya ini untuk kesehatan manfaatnya yang pertama membantu menurunkan dan mengontrol gula darah. Ini adalah alasan utama kenapa daun ini dinamakan insulin. Jadi senyawa aktif di daunnya itu meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin dan juga membantu mengurangi penyerapan glukosa ya di usus. Nah, jadi teman-teman ya, kadar gula darah bisa lebih terkontrol. Ini sangat potensial bagi penderita diabetes tipe 2 ataupun pradiabetes. Nah, yang kedua kaya akan antioksidan. Daun insulin ini mengandung berbagai jenis antioksidan yang kuat. Ya, antioksidan ini penting buat ngelindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Kerusakan sel ini bisa memicu penyakit kronis, termasuk komplikasi diabetes. Yang ketiga, memiliki sifat antiinflamasi, ataupun kita kenalnya dengan anti peradangan ya. Nah, beberapa studi menunjukkan daun insulin ini punya sifat antiinflamasi. Nah, jadi peradangan kronis seringkali ini bisa memicu berbagai penyakit, ya termasuk resistensi insulin yang bisa memperburuk diabetes. Yang keempat, membantu menurunkan kolesterol. Beberapa penelitian juga menunjukkan potensi dari daun insulin ini dalam membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Ini tentu baik ya untuk kesehatan jantung, pembuluh darah, apalagi orang yang punya diabetes ya seringkali komplikasinya ke arah sana. Yang kelima, meningkatkan fungsi hati. Nah, ada indikasi bahwa daun insulin mendukung kesehatan fungsi hati. Nah, organ ini berperan penting ya dalam metabolisme gula dan lemak ya, dan juga kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Yang keenam, sifat antibakteri. Senyawa dalam daun insulin juga memiliki efek antibakteri ringan yang bisa membantu melindungi tubuh kita dari beberapa jenis infeksi bakteri. Terus gimana cara mengkonsumsinya daun insulin ini? Nah, teman-teman ya tenang ya, ini ada beberapa tips gimana sih cara konsumsi secara umum ya. Yang pertama, teman-teman rebus dulu daun insulin segar ya, ataupun kering juga bisa. Ambil beberapa lembar dulu, misalkan 1 lembar atau 2 lembar ya. Nah, cuci bersih. Nah, kemudian baru direbus. Direbus dengan air mendidih sampai nanti airnya berubah warna. Nah, nanti baru disaring ya, baru diminum airnya. Yang kedua, teh daun insulin. Bisa juga daunnya dikeringkan lalu diseduh seperti teh biasa. Yang ketiga, dikunyah langsung. Nah, beberapa orang ya ada yang mengunyah langsung daun insulin. Ya, misalkan daun insulin segar tapi ya dicuci dulu ya. Tapi siap-siap juga dengan rasa pahitnya. Yang keempat, dalam bentuk suplemen ataupun ekstrak. Nah, sekarang udah banyak ya produk-produk suplemen daun insulin ya dalam bentuk kapsul. Ini penting ya teman-teman. Nah, ini jadi diketahui juga bagaimana cara penggunaannya, dosisnya itu nanti baca di kemasannya. Nah, meskipun bermanfaat, daun insulin ini bukanlah obat ajaib pengganti obat medis ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, memang bukan pengganti obat dokter. Jadi bagi penderita diabetes, daun insulin bisa sebagai pendukung ya, ataupun pelengkap. Jadi bukan obat tunggal terapi diabetes. Nah, jadi jangan pernah menghentikan obat medis atau bisa konsultasikan ke dokter. Dok, ini obat ini dengan daun insulin saya kombinasikan gimana? Oh, boleh silakan. Nah, gitu ya.
Yang kedua, resiko hipoglikemi. Hipoglikemi ini kan gula darah terlalu rendah. Nanti minum obat diabetes, minum daun insulin ya, itu gula darah bisa anjlok. Jadi hati-hati. Minum daun insulin, minum obat dokter, pastikan tahu ya gimana hipoglikemi itu. Misalkan tangan gemetar, keringat dingin ya, kemudian lemas, pusing, sakit kepala, mual, muntah, bahkan gemetaran ya. Nah, itu langsung berarti teman-teman gula darahnya pasti anjlok. Yang ketiga, interaksi obat lain. Daun insulin ini berpotensi berinteraksi dengan obat lain, terutama obat-obat diabetes atau pengencer darah, jadi harus hati-hati. Yang keempat, efek samping. Nah, kalau seandainya teman-teman konsumsi berlebihan, bisa menyebabkan efek samping, misalkan diare, mual, ya, ataupun gangguan pencernaan lainnya. Yang kelima, tidak untuk ibu hamil dan menyusui. Keamanannya ini belum diketahui secara jelas, teman-teman. Belum banyak penelitian yang diterbitkan ataupun yang ada tentang keamanannya untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi disarankan ya tidak ya untuk ibu hamil dan menyusui. Yang keenam, dosis belum standar. Nah, karena ini herbal, itu dosis amannya ataupun dosis mantapnya ini belum ada secara jelas, teman-teman ya. Jadi ini memang belum banyak penelitian yang mengatur tentang ataupun yang menerbitkan dosis-dosis yang aman digunakan. Jadi wajib teman-teman ya konsultasikan ke dokter ya kalau seandainya memang mau memulai konsumsi daun insulin, kalau punya diabetes ataupun riwayat diabetes ya, apalagi menggunakan obat-obatan, bisa konsultasi lah, itu lebih aman. Kesimpulannya, daun insulin ini memang punya potensi besar sebagai herbal untuk membantu mengontrol gula darah karena efeknya memang seperti itu. Ini adalah anugerah alam yang diberikan dan juga dimanfaatkan ya untuk kesehatan kita ya, kesehatan manusia. Nah, tapi seperti semua herbal ya, teman-teman gunakanlah secara bijak, dalam dosis yang tepat, dalam dosis yang wajar, jangan berlebihan. Yang paling penting selalu dalam pengawasan ataupun rekomendasi profesional ya. Nah, gimana pengalaman teman-teman ataupun mungkin ada keluarga ya yang mengkonsumsi daun insulin? Coba ceritakan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu, salam sehat, sampai jumpa.